Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Senang sekali rasanya channel 59 bisa kembali hadir menemani kalian semua. Yang tentunya masih dalam pembahasan kita tentang hutan dan dunia kehutanan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fakta-fakta penguasaan hutan di Indonesia. Selamat menonton. Hutan dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang dimaksud dengan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah semua benda hasil hutan. Lalu apa saja yang termasuk ke dalam hasil hutan tersebut? Disimak ya. Yang pertama adalah hasil nabati beserta turunannya, seperti halnya kayu, bambu, rotan, rumput-rumputan, jamur-jamur, tanaman obat, getah-getahan, dan lain sebagainya, serta bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan yang berada di dalam hutan. Yang kedua adalah hasil hewani beserta turunannya, seperti halnya satwa liar dan hasil penangkarannya, satwa buru, satwa elok, dan lain-lain sebagainya, serta bagian-bagian atau yang dihasilkannya. Yang ketiga adalah benda-benda non-hayati yang secara ekologis merupakan satu kesatuan ekosistem dengan benda-benda hayati penyusun hutan, antara lain berupa sumber air, udara bersih, dan lain-lain yang tidak termasuk ke dalam benda-benda tambang. Yang keempat adalah jasa yang diperoleh dari hutan, antara lain berupa jasa wisata, jasa keindahan dan keunikan, jasa perburuan, dan jasa-jasa lainnya. Dan yang kelima adalah hasil produksi yang langsung diperoleh dari hasil pengolahan bahan-bahan mentah yang berasal dari hutan, yang merupakan produksi primer antara lain berupa kayu bulat, kayu gergajian, kayu lapis, dan pulp. Pengertian dikuasai di sini bukan berarti dimiliki, melainkan suatu pengertian yang mengandung kewajiban-kewajiban dan wewenang-wewenang dalam bidang hukum publik. Pemberian wewenang kepada pemerintah. Sudah tahu dong ya, kalau hutan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Nah, di dalam pelaksanaannya, negara memberikan wewenang kepada pemerintah. Lalu, apa saja kewenangan pemerintah tersebut? Disimak ya. Yang pertama adalah mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Yang kedua, menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan, atau sebaliknya, yaitu kawasan hutan menjadi areal bukan kawasan hutan. Dan yang ketiga adalah mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan. Pelaksanaan kewenangan pemerintah yang menyangkut hal-hal yang bersifat sangat penting, strategis serta berdampak nasional dan internasional dilakukan dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Memperhatikan hak masyarakat hukum adat. Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Nah, meskipun hutan dikuasai oleh negara, tetapi negara tetap harus memperhatikan hak-hak masyarakat adat yang tinggal di wilayah hutan warisan leluhur mereka, supaya tetap lestari dan bisa mengambil manfaat dari hutan tersebut untuk kepentingan ekonomi, sosial dan budaya serta kepentingan lainnya. Namun, hak adat pula bisa ditangguhkan apabila bertentangan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu dia pembahasan kita tentang fakta-fakta penguasaan hutan di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan
Salam lestari.